Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam hikmahnya, yaitu hikmah yang selanjutnya yang ke-16, man ta'awwada naqdhal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Barang siapa yang membiasakan naqdhal azaim, membatalkan daripada azaim, semangat yang tinggi, hila bainahu, maka akan terhalang antara dia, wa bainal ghanaim, antara keberuntungan dari Tuhannya. Maksudnya apa? Orang itu yang mempunyai semangat yang tinggi, orang itu kalau punya semangat tinggi, himmah, gawiyah, ada niatan yang sudah kuat dan semangat yang tinggi untuk melaksanakan apa? Taat, cepat-cepat, tidak usah ditunda. Semangat untuk melakukan sholat tahajud toh. Semangat untuk mencari ilmu, cepat, banyak mencari ilmu. Semangat untuk melakukan ibadah, sedekah, tetap yang apa? Semangat. Jangan sampai diundur, jangan sampai kendor, tetap semangat itu. Maka apa? Dia akan mendapatkan fursah, kesempatan yang besar ini. Ketika dia manfaatkan, maka dia akan mendapatkan daripada apa yang dia inginkan, dan Allah akan menyediakan bagi dia hal-hal yang akan membuat dia bahagia nanti tentunya di hari kiamat. Karena itu kalau sudah punya semangat, jangan kendor. Kadang manusia ini kalau sudah ditunda untuk melakukan kebaikan, biasanya apa? Banyak batalnya. Karena itu apa, di situ dikatakan orang yang membiasakan membatalkan daripada semangat yang tinggi, niat yang kuat untuk melakukan ibadah, dia batalkan, dia undur, dia tunda, maka akan terhalang bagi dia untuk mendapatkan apa? Keberuntungan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu manusia kalau sudah punya semangat jangan sampai menurun, tapi terus ditingkatkan. Maka dia akan menjadi orang yang sukses dan akan mendapatkan sesuai dengan harapannya. Tentunya dia akan menjadi orang yang beruntung. Jangan kalau sudah bersemangat ternyata kendor. Dia sudah punya semangat ternyata kendor. Sik tak istirahat dhisik. Sik tak laya-laya dhisik. Ya masih nanti aja, mau rekreasi dulu, mau nyantai dulu. Padahal sudah semangat untuk ibadah nih, sudah kemauannya kuat ini, tapi dia ternyata dia undur, kendor semangatnya. Kalau sudah demikian, maka dia akan menurun itu semangatnya. Pulang dari nyantainya dia, pulang dari rekreasinya dia, bukan tambah semangat, tapi akan menurun semangatnya, dan tentunya akan hilang harapan dan kesuksesannya. Karena itu ketika saat semangat, langsung dimanfaatkan semangatnya, jangan ditunda, jangan diundur. Contoh ini, gambarannya gini. Ketika kita masih masa muda, saat muda kita, energi kan kuat. Orang yang muda itu energik, dia energinya, semangatnya kuat, kekuatan hafalannya masih bagus, baca matanya masih terang. Kemudian orang itu masih semangat. Jangan punya waktu demikian kamu sia-siakan. Ketika masa muda dia kuat, energik, kemudian semua serba dibantu dengan anggota tubuhnya yang masih kuat, masih bagus, ternyata dia sia-siakan. Jangan. Tetap semangat, jangan sampai disia-siakan. Semangat belajarnya ditingkatkan, maka dia akan menjadi orang beruntung. Tapi kalau seandainya kita kendor, punya masa muda digunakan untuk cuman futsal, cuman dia hanya nyantai saja, kemudian dia hanya ke kafe,
dia hanya apa? Ya rekreasi, ya dia undur-undur, nanti aja kita asik-asikan aja dulu. Ya kita manfaatkan masa muda kita untuk nyantai aja dulu. Maka saat kamu seperti ini kamu tidak manfaatkan, maka apa? Kita akan menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Satu saat mata kamu tidak kuat lagi loh. Ketika kamu ingin baca Al-Quran nggak bisa lagi. Kadang-kadang dibantu dengan kacamata. Itu pun masih lelah. Dengan kacamata itu kadang-kadang baca terlalu banyak lelah. Kemudian apa? Hafalan kamu juga akan menurun. Kalau kamu mau belajar ilmu nggak bisa lagi ngafalkan. Apalagi sudah beristri. Wah sudah banyak tanggungan. Tanggungan istri, tanggungan anak. Nanti anaknya sekolah, anaknya sakit, butuh biaya. Tambah sudah. Loh kenapa masa luang kamu, masa muda kamu tidak manfaatkan sehingga akhirnya kamu tunda-tunda, kamu masa ketika ingin melakukan itu semuanya sudah berkurang. Sudah keberuntungan yang kamu dapatkan tadi itu sudah tidak ada lagi. Karena itu jangan sampai kita sia-siakan. Maka kita akan menjadi orang yang menyesal nantinya. Kenapa? Karena keberhasilannya ternyata dia tidak dapatkan. Seharusnya orang tadi itu bisa apa? Masa mudanya belajar, banyak menghafal, dia akan menjadi orang yang beruntung. Dia akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Itu dikatakan orang yang bodoh itu adalah orang yang menghilangkan kesempatan untuk meraih keberhasilan. Sehingga masa depannya akan menjadi orang yang menyesal nantinya. Karena itu dikatakan oleh seorang syair, laita wa hal yanfa'u syai'an laitu laita syababan bu'a fashtaraitu. Kata-kata seandainya, laita, kata-kata seandainya itu wa hal yanfa'u syai'an. Apakah bermanfaat? Apakah bisa mendapatkan manfaat sesuatu dengan kalimat seandainya aku? Orang yang kalau sudah berlalu masa keberuntungannya, dia akan mengatakan seandainya ya, itu seandainya. Apakah ada manfaat kalimat seandainya? Apa bisa kembali lagi? Laita syababan bu'a fasyara itu. Seandainya masa muda ini dijual, maka aku akan beli. Tapi bisa nggak masa muda dijual ditarik kembali, diulangi kembali, disetel ulang kembali? Nggak bisa. Karena itu kalimat laita itu nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk apa kira-kira seandainya? Keinginan orang yang sudah tua apa kira-kira? Kalau setiap ditanya orang tua ini pinginnya apa? Pasti pingin menjadi muda lagi. Ya, pingin dia matanya terang lagi, pingin giginya lengkap lagi utuh, tenaganya kembali seperti saat muda. Itu keinginan pasti. Tapi apakah bisa kembali? Nggak bisa. Masa muda tidak akan kembali. Tapi kenapa kok kita saat masih muda tidak kita hargai waktu kita? Saat kita masih bisa baca Al-Quran dengan mata tanpa harus ada kesusahan, kesulitan, kenapa kok tidak banyak Al-Quran? Saat kaki kita masih bisa melangkah ke tempat-tempat yang baik, kenapa kita tidak mau melangkahkan kaki kita ke tempat yang baik? Saat tenaga kita masih kuat, bisa bangun malam untuk tahajud, kenapa kok kita buat untuk cuman begadang, untuk ngopi ke kafe, kemudian lupa diri, ngerasani orang? Kenapa? Masa muda kenapa kok tidak dimanfaatkan? Itulah yang memang didapatkan penyesalan. Yang ada hanya penyesalan yang terjadi, sehingga penyesalan tadi itu tidak ada manfaatnya lagi. Yang ada hanyalah satu kerugian, yang ada hanya penyesalan. Seandainya ya dulu aku mondok, aku pasti jadi orang alim. Seandainya dia dulu aku ngafal Al-Quran, aku sudah jadi hafidhul Quran. Seandainya ya dulu aku itu nurut sama orang tuaku, aku akan menjadi orang yang berhasil. Seandainya laita, seandainya tok. Tapi tidak ada manfaatnya sudah. Karena itu pompong masih belum habis, keberuntungan masih ada. Kita alhamdulillah masih bisa hadir tempat ini, masih kuat. Alhamdulillah kita masih bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah kita masih bisa untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah kita masih bisa untuk sedekah. Manfaatkan. Sebelum semakin kita lama akan semakin berkurang itu semuanya. Tenaga ini tidak akan kembali muda, akan semakin lemah,
Karena itu ambil keberuntungan yang ada, jangan sampai kita sia-siakan. Imam Syafi'i pernah mengatakan gini, Sahibtus sufiyah falam astafid siwa harfaini. Aku itu berteman dengan orang yang ahli, orang sufi. Orang sufi itu orang yang berusaha tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya dipersiskan seperti Nabi. Itu orang sufi. Itu orang sufi sesungguhnya, bukan pakaiannya yang compang-camping, bukan. Bukan rambutnya yang tidak terurus, bukan. Sufi yang sesungguhnya dia berusaha mulai ucapannya, perbuatannya, apapun meniru daripada yang dilakukan oleh Nabi. Itu sufi. Imam Syafi'i ini mengatakan, aku berteman dengan orang yang sufi. Ternyata aku dapatkan, aku bisa mengambil faedah dari dua. Aku tidak mengambil faedah dari dua kecuali tidak mengambil faedah dari dia kecuali dua hal. Kecuali cuma dua kalimat yang aku dapatkan dari dia. Imam Syafi'i ini bukan berarti orangnya ya dia orang yang tidak mengerti. Kok cuma dapat dua? Imam Syafi'i sudah menjadi orang yang hebat. Imam Syafi'i ini mulai kecil sudah hafal Al-Quran. Ya bahkan mulai umur 10 tahun sudah dia diizinkan untuk 15 tahun diizinkan untuk berfatwa. 15 tahun ya kita masih layangan ya. Ini Imam Syafi'i wis oleh fatwa, berfatwa, sudah menjadi ulama. Ini Imam Syafi'i sudah menjadi orang hebat. Tapi ketika dia berusaha ingin berteman dengan sufi, orang yang ahli sufi, ternyata katanya aku tidak dapatkan dari dia kecuali dua hal. Ternyata dua hal ini adalah sangat berharga. Apa? Yang pertama, qauluhum, perkataan mereka, al waktu sayfun fa in lam taqta'u qata'ak. Aku mendapatkan dua huruf atau dua kalimat dari dia, keberuntungan, yaitu ilmu yang sangat bermanfaat. Yang pertama, waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak memutusnya, jika kamu tidak mematahkannya, maka waktu itu akan mematahkan kamu. Artinya apa? Waktu itu berlalu, tidak akan kembali lagi. Kalau kamu tidak potong, kamu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kamu akan terpotong dengan waktu. Sehingga ibadah kamu sudah akan berkurang. Sehingga umur kamu juga akan berkurang. Semangat kamu juga akan berkurang. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkannya, maka waktu itu akan memotong kamu. Artinya apa? Kamu akan berlalu waktu kamu dalam keadaan tidak ada manfaat dunia wala akhirah. Ini yang pertama, dia mendapatkan manfaat ilmu daripada orang sufi tadi itu. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua kata Imam Syafi'i, qauluhum, perkataan mereka, wa nafsuka in syaghaltaha bil haqqi wa illa syagalatka bil batil. Diri kamu, jiwa kamu, in syaghaltaha bil haqq, jika kamu menyibukkan diri kamu, jiwa kamu, badan kamu bil haqq, untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk ibadah, wa illa, kalau kamu tidak manfaatkan untuk kebaikan, untuk kebenaran, syagalatka, maka diri kamu akan dibuat sibuk bil batil, untuk melakukan kebatilan. Anggota tubuh, kalau kamu manfaatkan untuk kebaikan, maka kamu akan menjadikan diri kamu melakukan itu kebaikan, kebenaran. Tapi kalau kamu tidak manfaatkan, maka anggota tubuh kamu itu akan melakukan kebatilan. Contoh, mata kamu ini kalau kamu nggak gunakan untuk baca Al-Quran, untuk hal-hal yang baik, berarti mata kamu akan memandang yang batil. Saya bisa baca kitab, saya bisa baca Al-Quran, saya bisa memandang orang tua dengan rahmat, saya bisa melakukan kebaikan dengan mata kita. Tapi kamu tidak manfaatkan itu semuanya, kemana mata kita akan melihat? Ke HP, lihat gambar-gambar yang tidak benar, video yang tidak benar, melihat perempuan yang bukan mahramnya, melihat aurat, melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kamu, diri kamu, semuanya. Telinga, kalau kamu tidak manfaatkan untuk mendengarkan nasihat, kamu tidak manfaatkan telinga kamu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tidak kamu dengarkan untuk hal-hal yang baik, maka telinga kamu akan kemana nih?
kamu akan melakukan kebatilan dengan telinga kamu. Kamu akan dengarkan musik, kamu akan dengarkan omongan orang, caci maki orang, kamu akan mendengarkan daripada ngerasania orang. Kalau anggota tubuh kamu tidak kamu manfaatkan untuk kebenaran, maka anggota tubuh kamu akan kamu lakukan dengan kebatilan. Ini ya, dua hal ini walaupun kelihatannya remeh, tapi ternyata apa? Ternyata manfaatnya sangat besar. Jadi kalau orang punya dua hal ini, insya Allah amalan dia semuanya baik. Karena itu apa? Kalimat ini memang hebat. Dua kalimat ini memang hebat. Itu apa? Jika kamu manfaatkan waktu dan kamu bisa gunakan seluruh anggota tubuh kamu untuk yang manfaat, maka kamu akan menjadi orang beruntung. Manfaatkan waktu, jangan sampai hilang begitu saja. Kedua, manfaatkan anggota tubuh kamu untuk apa? Melakukan kebaikan. Maka kamu akan menjadi orang beruntung. Ini dua kalimat yang dikatakan oleh Imam, yang didapatkan oleh Imam Syafi'i ketika berteman dengan orang sufi. Karena itu ya, manfaatkan waktu-waktu kita, jangan sampai kita sia-siakan. Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan gini, innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Sesungguhnya hanya saja kamu itu melalui daripada hari-hari. Melalui hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun, kalau sudah berlalu satu hari, dhahaba ba'duka, maka akan hilang sebagian daripada kamu. Apa maksudnya? Kamu itu melalui hari-hari, semakin banyak hari yang kamu lalui, berarti semakin banyak sebagian waktu kamu, kehidupan kamu sudah berjalan. Artinya apa? Sudah kamu lalui. Kita ini mau menuju kemana? Dari mulai dilahirkan mau menuju kemana? Kita semua ini mau menuju statnya dalam kehidupan dunia ini, lahir di dunia, finishnya kemana? Kematian. Dan kita sudah tengah jalan. Sudah lahir kan? Sudah lahir, sudah dewasa kita. Sudah kita lalui kehidupan dunia ini, statnya kelahiran, akhirnya apa? Finishnya kematian. Sehingga apa? Kita sudah di tengah jalan. Finishnya kapan? Gak tahu masalahnya. Kapan finishnya kita gak tahu ini. Tapi kita sudah melakukan perjalanan. Kita sudah melalui apa? Stat. Sudah memulai daripada perjalanan kehidupan di dunia. Tinggal kita nunggu finish. Masalahnya finishnya gak tahu. Karena itu jangan kita menyia-nyiakan waktu kita. Alhamdulillah saat ini masih hidup. Ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk ibadah, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Manfaatkan. Kenapa? Mungkin finish kita lebih pendek daripada yang sudah kita lalui. Kita gak tahu. Karena itu apa? Innama anta ayyamun. Kamu itu sekarang berada di tempat apa? Di hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dun. Kalau sudah berlalu satu hari, berarti apa? Dhahaba ba'duka. Sebagian kamu itu sudah apa? Sudah berlalu. Berarti tinggal sisanya. Udah ambil apa? Ada ambil main game ini. Main apa game? Kan ada umurnya, ada 3. Ya, ketika kalah 1 sing duwe umur loro. Ketika kalah lagi tinggal umurnya 1 nyawanya. Ketika kalah mati. Kita juga sama, umur kita sudah ada batasnya, mulai lahir sampai mati. Kita sudah sebagian. Kapan? Ya ini masalahnya tak tahu. Kalau tahu ya enak. Kalau tahu ya enak kita. Sebelum saatnya meninggal tobat, ibadah di masjid, itikaf, bahkan nak keluar masjid. Tapi masalahnya enggak tahu. Karena itu jangan kita sia-siakan masa kita hidup di dunia ini untuk menjadi orang yang lupa. Itu programkan. Kita ini punya program untuk masa depan kita, untuk akhirat kita. Ojo program dunia tok. Program dunia untuk anak kita, program dunia untuk diri kita, program dunia untuk keluarga kita. Bahkan ya nanti kita programnya jauh. Akhirat ini pernah diprogram. Program untuk hafal Al-Quran anak kita, hatamkan Al-Quran untuk anak kita, mengetahui syariat anak kita. Program untuk diri kita sendiri, sedekah kita, ibadah kita, tahajud kita, bacaan Al-Quran kita, ada programnya. Programkan untuk akhirat kita juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad.
hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tandur. Kamu lihat, kamu perhatikan nafsun setiap jiwa, ma'aqaddamat lighad, apa yang sudah didahulukan untuk jiwanya, untuk ghad, untuk akhiratnya. Untuk masa depan ini apa yang sudah kita berikan untuk masa depan? Sudah banyak salat kita, sudah banyak hataman Al-Qur'an kita, sudah banyak sedekah kita, sudah banyak daripada taat kita kepada Allah. Mana program untuk akhiratnya? Karena itu jangan disia-siakan kita saat hidup di dunia ini. Kenapa? Semuanya akan kita lalui. Jangan sampai ada penyesalan ketika di masa depan karena umur nggak bisa berulang lagi. Umur nggak seperti main game. Ya main game umurnya bisa kembali lagi, bisa ditambah. Engkau no hadiah umur ya. Kalau kita di dunia nggak ada. Umur yang sudah ditentukan ya sudah. Kalau habis kita keluar dari dunia ya sudah, nggak bisa kembali lagi. Kalau kita kehilangan emas masih bisa cari lagi. Kita kehilangan berlian kita masih bisa beli lagi. Kita kehilangan dunia, uang kita hilang, kita masih bisa berusaha untuk mendapatkan lagi. Tapi kalau kehilangan umur nggak iso lagi. Nggak bisa kita minta umur lagi tambahan, itu nggak bisa sudah. Nah, itu dikatakan oleh juga Sayyidah Hafsah binti Siri, khudhu min anfusikum wa antum syabab. Ini supaya kita dikasih tahu, kamu itu saat muda itu manfaatkan. Kenapa? Justru maksimal ibadah kamu itu di saat muda. Karena gini, orang yang memanfaatkan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, ketika masa tuanya sudah berkurang, wis tak kuat berangkatnya masjid 5 waktu, akhirnya cuman beberapa waktu tok. Wis gak kuat baca Al-Quran seperti hatam setiap bulan 2 kali atau berapa kali, mulai berkurang. Wis gak kuat dia untuk melakukan ibadah, tetap Allah akan menulis bagi dia seperti saat mudanya. Allah tidak akan menyanyiakan bagi orang yang benar-benar memanfaatkan masa mudanya. Kemudian ketika dia sudah tidak mampu, tetap ditulis. Apalagi ketika dia sudah tua sekali, sudah tidak mampu untuk melakukan apapun, tetap setiap harinya, setiap saatnya ditulis ibadah. Kenapa? Karena dia benar-benar orang yang memanfaatkan masa mudanya untuk ibadah. Karena itu khudhu min anfusikum antum syabab. Ambil dari diri kamu, dari jiwa kamu, wa antum syabab, saat kamu masih muda. Fa inni, maka sungguhnya kata Hafsah tadi itu, ma ra'aitul amal illa fi syabab. Aku tidak melihat amal yang sempurna kecuali saat masih muda. Kalau sudah tua soro, kadang-kadang maca Al-Qur'an repot. Nggih kaca pembesar lho kadang-kadang sik repot. Kacamata lho kadang-kadang sik ya digoyak-goyak sian, kurang terang. Telinga kadang-kadang padahal ono speakere sik tak krungu. Kenapa? Sudah berkurang. Manusia itu semakin lemah, enggak semakin kuat. Karena itu manfaatkan, ambillah kemanfaatan saat kamu masih muda, baca Al-Qur'an. Ya, semangat lo baca Al-Qur'an, kamu akan kelihatan semuanya. Tapi kalau sudah tua, sulit kamu untuk melakukannya. Akan juga dikatakan oleh Hafsah tadi itu, oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah mengatakan gini, ya ma'syarasy syuyuh, ma baluzar idza balag. Ini nasihat untuk orang Orang yang sudah tua, untuk anak yang masih muda. Tetap dinasihati dua-duanya. Hei, orang yang sudah tua, ma baluzar'i, diajak mikir sama Hasan Basri. Bagaimana keadaan menurut kamu tanaman idza balag, kalau sudah mencapai sudah saatnya untuk sudah mulai bagus, sudah berbuah, sudah matang. Apa yang akan dilakukan? Maka mereka menjawab, al-hasad, ya dipanen. Artinya buah yang sudah matang ya dipanen. Kemudian tanya kepada pemudanya. Pengajiannya Hasan Basri ada orang yang tua, ada yang muda. Yang muda ditanya, ya ma'syarasy syabab, para pemuda, inna zar'a qad tablughul aha. Kadang-kadang tanaman itu ada hamanya. Tanaman kadang-kadang ada hamanya. Hama itu kalau sudah datang sebelum matangnya itu buah-buahan seandainya atau tanaman, maka ya rusak, mati juga. Artinya apa ini kalimat Hasan Basri? Orang yang sudah tua, ingat, kita ini yang sudah tua ini berarti sudah saatnya dipanen. Artinya sudah mendekati, sudah. Katanya tadi ada startnya, ada finishnya. Berarti sudah melakukan perjalanan, sudah hampir finish. Karena itu ojo layangan tok.
Ojo ngopi tok di warung. Endi Al-Qur'ane, endi itikaf di masjid, mana bacaan Al-Qur'annya. Jangan lupa terus. Kenapa? Hampir finish, hampir dipanen. Hei pemuda-pemuda, kamu juga. Kadang-kadang tanaman itu datang hama. Kalau sudah datang hama, walaupun belum saatnya panen, tapi sudah rusak. Mungkin dipanen dengan apa? Segera. Kenapa? Takut yang lainnya tambah rusak. Para pemuda juga gitu. Jangan merasa kamu masih muda kemudian lama masih meninggalnya, kemudian kamu santai, kemudian kamu tidak memanfaatkan masa muda kamu. Jangan. Ya, ini untuk nasihat apa? Untuk semuanya. Karena itu apa? Artinya jangan kamu menyia-nyiakan keberuntungan daripada kamu yang kamu mendapatkan waktu luang, kamu mendapatkan saat muda, kamu mendapatkan semangat. Jangan disia-siakan. Tetap semangat. Ojo kalah sama setan. Setan itu ya musuh kita yang paling nyata itu. Setan itu musuh kita, pasti akan menggagalkan segala usaha kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan senjatanya setan itu apa? Setan itu pasti punya apa? Senjata. Senjatanya setan itu apa? Setan itu selalu menghalangi manusia lewat dua hal. Lewat dua hal. Yang pertama al-mal, yang kedua al-jah. Ini paling kuat. Yang pertama itu harta, yang kedua kedudukan. Ini bukan hanya untuk orang yang biasa kecandol sama setan dengan dua hal ini. Bahkan orang yang ngerti ilmu pun ini biasanya apa? Ketarik. Dia belajar di pondok sampai bertahun-tahun, sampai dia jadi orang yang mengerti ilmu, sampai dia jadi orang yang bisa mengajarkan ilmu. Ternyata katut, cinta harta, udah ilmunya sia-sia. Ternyata kepingin dihormati sama orang, sia-sia. Ternyata ada kedudukan yang dia inginkan, sia-sia semuanya. Ini senjata setan yang paling ampuh ini, harta dan kedudukan. Karena itu jangan sampai kita kalah dengan setan, tapi kita apa? Terus selalu waspada ya untuk apa? Daripada godaan setan. Itu jangan kita itu dibiasakan untuk kendor dalam semangat untuk apa? Melakukan ibadah, melakukan sesuatu yang menjadikan kita menjadi orang yang beruntung. Maka apa? Kita akan terhalang daripada keberhasilan ya ghanaim daripada Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masih muda. Jadi yang masih muda itu ya kita walaupun mungkin ya anak-anak kita lah, itu kita perhatikan. Kenapa? Itu anak-anak muda yang sekarang itu kita harus apa? Harus juga apa ya? Peduli. Jangan kita mentang-mentang bukan anak kita, bukan kerabat kita, kemudian kita biarkan. Kita harus peduli. Oh, dia dalam keadaan lupa. Oh, dia dalam keadaan tidak menuntut ilmu. Oh, dia dalam keadaan maksiat. Ingatkan dia. Kepedulian kita itu terhadap anak yang masih muda itu akan menjadikan keberuntungan apa di masa tuanya dia. Kenapa? Syababunal yom rijalunal ghad. Ini anak-anak muda yang ada di sekitar kita ini. Itu akan menjadi orang-orang yang apa seperti kita nantinya. Dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi tokoh, dia akan menjadi ustadz, dia akan menjadi orang-orang yang apa? Yang ditokohkan nantinya. Lah kalau anak-anak mudanya majelis tok, duduk di warung tok, di kafe tok. Anak mudanya maksiat tok, anak mudanya delok HP tok. Kadang-kadang kita perhatiin sekarang anak-anak perempuan kadang-kadang nyekel HP. Lungguh nih kafe nyekel HP, jejer kafe. Yang dilihat apa? Nasihat? Bukan. Yang dilihat musik, joget, film. Lah kalau mudanya seperti gini, lah masa tuanya gimana ini? Gimana generasi nanti kita selanjutnya ini? Karena itu bahaya. Apalagi laki-lakinya, waduh megang HP, duduk seperti tidak ada orang. Ternyata banyak orang. Kenapa? Semua satu sama lain megang HP. Nah, ini harus kita apa? Harus waspada kita dengan anak-anak muda kita. Dengan peduli dengan apa anak-anak muda seperti ini, maka apa keberhasilan nanti daripada generasi berikutnya akan bisa kita apa? Kita akan bisa dapatkan nanti baik semuanya. Oh, generasi anak mudanya masuk pondok, punya ilmu. Kemudian apa? Walaupun tidak masuk pondok, orang tuanya ngajari akhlak, orang tuanya ngajari untuk menjadi orang yang baik. Wah, bagus ini. Orang bisa melihat generasinya dari pemudanya. Kalau pemudanya sudah hancur, berarti apa? Generasi berikutnya akan hancur. Karena itu apa?
Kita harus perhatikan itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi-generasi muda yang berikutnya untuk menjadi orang-orang yang tua nantinya, menjadi orang yang beruntung, orang yang bisa menjadikan penghening mata bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.